Ini adalah video ke-18 saya dari target 100 video pertama. Kenapa saya sangat terobsesi untuk bikin 100 video pertama di YouTube ini? Karena jawabannya sangat sederhana. Saya ingin menciptakan dampak, ingin memberikan manfaat bagi orang lain melalui konten saya. Dan untuk membuat konten yang bagus, yang menciptakan dampak, tentunya saya harus berbicara atau harus berlatih untuk berbicara dengan bagus agar orang lain paham apa yang saya bicarakan melalui konten saya. Dan di video ke-18 ini saya akan berlatih untuk berbicara di depan kamera. Tujuannya sederhana. Ketika saya terobsesi untuk bikin 100 video pertama ini, saya tidak berpikir mengenai views, mengenai likes, ataupun mengenai subscriber. Benar-benar saya tidak peduli mengenai hasilnya. Saya hanya peduli dengan progres saya. Progres berbicara dan juga progres bikin konten. Karena saya percaya kalau saya ingin mahir dalam berbicara, ya saya harus terus latihan berbicara. Kalau saya ingin mahir dalam berbicara di depan kamera, ya saya harus terus berlatih untuk berbicara di depan kamera. Dan itulah alasan mengapa saya merekam video ini. Ini adalah video ke-18 dari 100 target saya. Tentunya perjalanannya masih cukup panjang karena ini baru video ke-18 dari 100 video saya. Dan latihan yang akan saya lakukan adalah ngomong selama 10 menit. 5 menit pertama ngomong random, which is sudah saya mulai. Dan 5 menit selanjutnya saya akan berbicara satu topik secara spesifik. Dan by the way, for your information, sebenarnya saya sedang sakit, saya belum merasa 100% fit, dan mungkin kamu juga mendengarkan bahwa suara saya sedikit bindeng. Jadi, sorry kalau saya mungkin nantinya batuk atau pilek atau apapun, whatever. Alasannya karena saya sedang sakit. Tapi, saya terus semangat untuk berlatih karena saya paham. Untuk bisa mahir, saya harus terus-menerus berlatih. Progres datang dari aktivitas yang terus-menerus diulang, dan hasil datang dari repetisi. Dan sejujurnya saya belajar komunikasi dari berbagai sumber. Dari buku, ini adalah salah satu buku saya yang membahas seni berbicara atau seni komunikasi. Saya juga belajar komunikasi dari ChatGPT, dari Google, dan tentunya dari YouTube. YouTube menurut saya adalah salah satu platform terbaik untuk bikin konten dan juga untuk belajar. Tapi kalau kita hanya belajar, kita hanya menonton konten di YouTube, sepertinya kurang afdol. Akan jauh lebih bagus kalau kita nonton konten yang bermanfaat dan juga bikin konten yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi, ketika kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari YouTube, gimana caranya ilmu yang bermanfaat itu tidak berhenti di diri kita? Jadi, ketika kita dapat ilmu yang baru, ilmu yang bermanfaat, gimana caranya kita sebarkan kepada orang lain? Dan cara terbaiknya adalah bikin konten. Kita dapat ilmu, lalu kita bikin konten untuk menyebarkan ilmu itu kepada orang lain. Gimana caranya? Suatu ilmu, suatu edukasi yang bermanfaat tidak terhenti di diri kita, tapi kita terus sebarkan kepada orang lain. Dan itu adalah alasan saya berlatih berbicara, berlatih bikin konten. Saya ingin memberikan banyak manfaat. Saya ingin menciptakan dampak dan juga impact untuk masyarakat yang luas melalui konten. Konten adalah advantage atau keunggulan, keuntungan di era digital di masa kita. Karena masa nenek moyang kita belum ada yang namanya internet, belum ada yang namanya sosial media. Jadi gunakan dengan bijak. Sorry.
Dan sudah 5 menit saya yapping. Dan sepertinya 5 menit ke depan saya akan berbicara mengenai bicara itu ada seninya atau skill komunikasi. Kenapa? Ya, karena buku ini ada di depan saya, jadi tidak ada salahnya untuk berbicara mengenai seni berbicara. 5 menit berbicara mengenai topik berbicara dimulai dari sekarang. Ini adalah salah satu buku favorit saya yang membahas mengenai skill komunikasi. Judulnya adalah Bicara Itu Ada Seninya. Dan di dalam video ini saya akan merangkum apa yang saya pelajari mengenai skill komunikasi dari buku ini dan juga dari sumber lainnya. Sebelum saya berbicara mengenai skill komunikasi, saya ingin cerita terlebih dahulu dan saya ingin membenarkan mindset Anda. Semua skill yang ada di dunia ini bukan lahir, bukan bawaan dari lahir. Bukan berarti tidak ada yang namanya bakat. Saya percaya bahwa ada yang namanya bakat. Tapi bakat bisa dikalahkan dengan kerja keras dan juga konsistensi. Saya ingin bicara bahwa semua skill yang ada di dunia ini, apapun itu skillnya, mau jago ngomong, jago sepak bola, jago basket, jago bikin konten, jago marketing, apapun itu skillnya bisa Anda pelajari dan bisa Anda kuasai. Kuncinya adalah mau belajar, konsisten, dan juga dedikasi untuk terus-menerus berlatih. Karena semua bisa karena terbiasa. Sebelum Anda menguasai skill apapun itu, Anda harus membiasakan diri untuk melakukan hal itu secara terus-menerus. Sekali lagi, semua bisa karena terbiasa. Dan di dalam buku ini juga diberikan contoh inspiratif mengenai salah satu tokoh dunia yang mahir dalam berbicara. Dan tokoh itu namanya adalah Barack Obama. Di dalam buku ini dijelaskan bahwa Barack Obama tidak lahir langsung mahir berbicara. Tidak, Barack Obama dia mahir dalam berbicara karena terus latihan setiap hari. Beliau mendedikasikan diri untuk terus berlatih berbicara di depan Beliau terus berlatih berbicara hingga akhirnya beliau mahir dalam berbicara. Dan Anda harus menanamkan mindset itu bahwa semua skill bisa Anda pelajari dan bisa Anda kuasai dengan kerja keras. Dan di dalam buku ini saya juga belajar bahwa skill komunikasi tidak hanya mengenai vokal atau suara kita, tapi lebih dari itu. Saya belajar ada 3 hal utama untuk berbicara, untuk berkomunikasi dengan bagus. Yang pertama adalah materi atau apa yang ingin kita sampaikan. Dan yang kedua adalah vokal atau bagaimana kita menyampaikan informasi ini. Dan yang ketiga adalah non-verbal atau visualnya. 2 hal ini, materi dan juga vokal, masuk dalam kategori audio atau apa yang didengarkan oleh penonton kita. Dan poin selanjutnya adalah visual atau apa yang dilihat oleh penonton kita. Saya menyimpulkan bahwa kalau saya ingin bikin konten yang bagus, saya harus menguasai 2 hal ini, yaitu audio dan juga visual. Audio adalah apa yang didengarkan oleh orang lain. Saya harus berbicara dengan cara yang menarik. Saya harus menyampaikan sebuah informasi atau materi dengan menarik dan juga mudah dipahami. Karena ucapan yang mudah dipahami adalah inti dari komunikasi. Dan ucapan yang susah dipahami adalah penghambat dari komunikasi. Jadi inti dari audio yang bagus adalah ucapan yang menarik dan juga mudah dipahami. Saya belajar untuk berbicara dengan cara yang menarik. Salah satu atau beberapa caranya adalah menggunakan jeda, ngomong secara pelan, dan juga mainkan ritmenya. Kadang ngomong pelan, kadang tinggi,
kadang ngomongnya lambat, kadang cepat. Jadi tidak monoton, tidak hanya berbicara dari satu nada, tapi divariasikan. Itu adalah audio yang bagus, ucapan yang menarik dan juga mudah dipahami. Dan video yang bagus adalah visual yang bagus. Tidak hanya background, tidak hanya lighting, tidak hanya studio, tapi visual dari diri kita. Saya belajar untuk memainkan ekspresi wajah saya, senyum besar, body language, dan juga gestur tangan. Saya belajar gimana caranya untuk menggunakan body language atau bahasa tubuh saya untuk memperkuat setiap omongan saya. Ketika saya mahir dalam audio dan juga visual, saya yakin saya bisa bikin konten yang bagus dan saya bisa meningkatkan terjadinya impact atau memberikan dampak kepada orang lain. Jadi itu adalah 5 menit membicarakan mengenai skill komunikasi, dan again ini adalah video ke-18 saya dari 100 video pertama. Thank you for watching, and as always, I wish you all the best. See you on the next video.